perkawinan. Keputusan mereka berdua mengandung satu tekad untuk setia satu dengan yang lain seumur hidup. Marilah kita mengikuti seluruh upacara ini dengan penuh hikmat. Umat sekalian dipersilahkan berdiri dan mengarahkan perhatian ke depan utama gereja. Bapak Pastor yang kami hormati, pada kesempatan ini yang berbahagia ini, pantaslah kami menghaturkan syukur dan pujian kehadirat Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih. Oleh kasih dan kuasa-Nya, Ia telah mempercayakan kepada kami suatu tugas yang mulia, yakni sebagai ibu dan bapa sekaligus sebagai orang tua. Dalam kuasa penyelenggaraannya, lahirlah anak kami, Dal dan Yesti. Setelah membimbing dan mendampingi mereka, sekarang kami yakin bahwa mereka sudah dewasa sehingga dapat memasuki jenjang hidup perkawinan dan membentuk keluarga baru. Sehubungan dengan itu, kami atas nama orang tua menyerahkan kepada Bapak Pastor selaku pejabat resmi gereja untuk meresmikan pernikahan mereka menurut ritus gereja Katolik. Saudara-saudara terkasih, Yesti dan Dal, ini saya selaku pejabat resmi gereja atas nama Gereja Kudus, saya mengucapkan selamat datang dan meresmikan perkawinan dari kedua mempelai melalui sakramen pernikahan. Dan semoga berkat Tuhan yang Maha Kasih turun ke atas saudara-saudari sekalian, supaya dengan hati yang suci menghadap altar Tuhan.
kedua rukun keluarga, para imam, saudara-saudari yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas cinta Tuhan sendiri yang telah mempersatukan kedua anak saudara-saudari kita, Dal dan Yesti, untuk membangun hidup keluarga Katolik. Kita semua meyakini bahwa ini adalah rencana Allah dan mereka berjalan bersama sejak dalam perjumpaan sampai pada keputusan mereka untuk menyatakannya membangun hidup berkeluarga sebagai suami istri Katolik. Karena itu pantaslah kita memuji, memuliakan kebesaran kasih Tuhan. Dan mari kita bersama-sama memandangkan lagu pemilihan. Manusia baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah,
yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan.
satukan Allah, jangan diceraikan manusia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Para imam, Daud dan Yesti yang berbahagia, kedua rukun keluarga, keluarga Uti dan keluarga Runtuh, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Perjumpaan adalah sebuah berkat. Itulah yang direnungkan dan direfleksikan oleh kedua mempelai ini atas niat mereka untuk hidup dalam perkawinan. Dan seperti yang mereka ceritakan bahwa mereka berjumpa dalam sebuah tempat acara, dan juga karena dulu sekolah sama-sama di Santo Claus. Saya juga di SMA Santo Claus. Jadi ini selain pernikahan keluarga juga pernikahan alumni. Alumni Santo Claus. Jadi Daud dan Yesti, saya ini siap kota sudah 2 bulan. Siap kota 2 bulan. Jadi ini ada 20 halaman. Nah, jadi apa yang saya katakan, Yesti dan Daud jangan protes. Biasanya Yesti ini ya karena mungkin dekat dengan saya, 1-2 kata yang saya omong dalam mungkin nasihat, tetapi tanggapannya adalah banyak kata. Pokoknya tidak mau saya dengar. Jadi sore hari ini kau harus dengar ya. Kau tidak boleh, kamu bagus ya. Kamu bagus. Karena ini adalah firman Tuhan, bukan ya firman saya itu sendiri. Kata-kata saya. Tapi ini adalah
berdasarkan permenungan atas sabda Tuhan yang telah kita dengar. Perjumpaan adalah sebuah berkat, dan itu pula yang kita renungkan dalam kehidupan ini. Karena setiap perjumpaan itu Allah sesungguhnya menyatukan kita. Dan Dal dan Yesti dalam perjumpaan dan juga niat mereka pada sore hari ini untuk membangun kehidupan berkeluarga dalam janji nikah yang mereka ungkapkan juga merupakan adalah anugerah Allah itu sendiri. Dan mereka akan mengungkapkan suatu janji. Dan pernikahan adalah sebuah perjanjian. Perjanjian antara dua pribadi untuk membangun kebersamaan seluruh hidup. Perjanjian itu diikat dalam satu kasih. Karena itu kalian berdua menjalin perjanjian untuk saling mengasihi, menghormati dan setia satu sama lain, seperti halnya Allah setia pada perjanjiannya dengan kita manusia. Hal itu ditegaskan dalam bacaan suci yang kita dengarkan tadi, yang menekankan bahwa setiap orang beriman, seperti halnya dalam hidup pernikahan, hendaknya mengenakan kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hal yang sama ditekankan dalam Injil, bahwa sebagai pengikutnya, kita semua mesti hidup di dalam kasih Allah. Dalam pernikahan juga dituntut untuk tinggal dalam kasih Allah itu sendiri. Karena kalian berdua sungguh meyakini bahwa Allah bekerja di dalam seluruh niat dan juga keinginan dan janji yang akan kalian ungkapkan pada sore hari ini. Karena itu hiduplah dalam kasih Allah itu sendiri. Karena itu pernikahan yang sukses menuntut jatuh cinta berkali-kali terhadap pasangan, selalu dengan orang yang sama, jangan pada orang yang lain. Karena dari sahabat Tuhan ada beberapa hal yang patut kita hayati. Yang pertama, hendaknya Dal dan Yesti senantiasa menumbuhkan rasa kasih sayang. Cinta adalah dasar dari segala hal yang kalian bangun dalam pernikahan ini. Namun cinta yang sejati bukanlah yang hanya muncul di saat suka, tetapi yang selalu hadir dalam setiap keadaan. Kasih sayang yang tulus dan ikhlas adalah bentuk cinta yang tak pernah surut, meskipun badai datang menerpa. Jangan hanya mencintai Dal atau mencintai Yesti ketika dunia terasa indah, tetapi cintailah dia juga di saat dia sedang lelah dalam kekurangannya. Cinta yang kalian beri akan kembali berlipat ganda, menguatkan hubungan kalian untuk melalui semua ujian kehidupan. Dan yang kedua, tolong menolong. Dalam pernikahan kalian bukannya dua individu yang hidup berdampingan, tetapi dua jiwa yang saling menguatkan. Saling menolong adalah kunci kebahagiaan rumah tangga. Jangan pernah merasa berat untuk saling membantu, baik dalam urusan rumah tangga yang sepele maupun dalam tantangan hidup yang besar. Ciptakan sebuah ruang di mana masing-masing kalian merasa dihargai dan didukung. Ketika pasangan jatuh, ulurkan tangan. Ketika dia lelah, beri dia semangat. Dan ketika salah satu di antara kalian merasa hilang arah, jadilah pelita yang menuntun. Saling menolong satu dengan yang lain, bahkan juga di saat-saat sulit yang akan kalian alami. Karena itu pastikan Yesti, kalau Dal juga tukang peminum, kalau dia mabuk harus berani untuk angkat dia, ulurkan tangan untuk membantu. Dan Dal juga bertugas untuk memastikan kata-kata Yesti itu harus senantiasa dijaga, ya. Karena kadang offside. Itu pengalaman saya, kalian. Saya kira pengalaman kamu sendiri. Yang ketiga, saling memaafkan. Pernikahan adalah perjalanan panjang yang akan penuh dengan ujian, dan di dalamnya pasti ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak.
Dalam setiap perselisihan selalu ada ruang untuk saling menyakiti, saling mempersalahkan, dan tidak ada pribadi yang mungkin lekas untuk mengalah. Dia pasti mau supaya dia yang benar. Karena itu di sana juga harus ada kesempatan untuk saling memaafkan, untuk saling mengalah, saling mengampuni, menerima kekurangan satu yang lain. Saling memaafkan dengan hati yang lapang adalah obat yang paling mujarab untuk meredakan amarah dan menjaga keharmonisan. Kalau marah itu wajar, apalagi orang materi untuk marah itu meledak. Nah, begitu juga tidak tahu dari sana. Kalau saya secara pribadi menyadari bahwa marah itu wajar, tetapi marah harus juga menunjukkan tanda cinta. Karena itu marah mungkin juga harus dimotivasi dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dan juga tujuan yang baik. Karena itu jangan marah dan maki di tempat umum. Ada ruang-ruang privat yang bisa mengungkapkan apa maksud dan tujuan dari yang kalian lakukan. Karena itu Yesus mereka menengok kita seperti ini. Sehingga kami di rumah itu kalau Yesus ngomong 5 rumah sebelah misalnya, cek kita. Jadi diam-diam. Belajarlah untuk tidak membiarkan luka lama menggores kebahagiaan kalian. Ketika kalian memaafkan bukan berarti kalian mengabaikan kesalahan, tetapi kalian memilih untuk melangkah maju, menata hati dan menjaga cinta agar tetap tumbuh. Ingatlah, di dalam memaafkan ada kekuatan untuk memulai kembali. Kalau terus menyimpan amarah, menyimpan benci, sulit untuk memulai sesuatu yang baru. Tidak ada ketenangan dalam hati, tidak ada fokus dalam pekerjaan, karena selalu dalam lingkaran benci. Yang keempat, berbicara dengan hati yang jujur. Setiap hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi yang baik, berkata dengan penuh kejujuran, jujur untuk menyampaikan kebutuhan. Kalau suka pesan di Shopee harus ngomong kepada pasangan. Jangan sampai pas itu pesanan semua datang bertumpuk-tumpuk, pas ada dalih dia tendang karena dia uang. Nah, sesuai dengan kebutuhan, berkata jujur atas semua kebutuhan. Berkata dengan penuh kejujuran adalah alat untuk saling memahami dan menguatkan ikatan di antara kalian. Jangan biarkan ketidakpahaman mengendap di hati. Bicarakan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kalian dengan lembut namun jelas. Boleh bicara lembut tapi juga jelas. Kadang-kadang kalau kita mau meminta maaf pada orang yang mungkin sudah kita sakiti hatinya, kita mengatakan, nanti orangnya coba berapa lembut tapi juga jelas dari apa yang mau disampaikan. Jangan takut untuk mengungkapkan apa yang mengganggu hati, karena setiap masalah yang dibicarakan dengan baik akan lebih mudah diselesaikan. Dan lebih dari itu, dalam setiap percakapan pastikan bahwa rasa saling menghormati harus selalu ada. Dengan komunikasi yang jujur dan terbuka, kalian akan menemukan kekuatan untuk tumbuh bersama. Perjalanan kalian baru saja dimulai, tentu tidak akan selalu mulus, dan akan ada banyak tantangan di sepanjang jalan. Namun ingatlah bahwa dengan kasih yang akan kalian hidupi, akan selalu menemukan jalan keluar, tak peduli seberapa besar pemerintahan yang datang. Biarkan cinta dan saling pengertian menjadi pedoman yang kalian pegang, dan Allah akan memberkati setiap langkah kalian. Membangun hidup pernikahan ibarat kalian membangun rumah. Kamu berdua adalah arsitek yang merancang hubungan kalian penuh cinta
dan kamu jadikan Allah sebagai peletak fondasinya. Jadikan Allah sebagai dasar, sumber seluruh pengharapan, kekuatan dalam perjalanan yang akan kalian jalani. Rumah yang nyaman dan sehat dan bahagia adalah rumah yang selalu dijaga kebersihannya. Jika rusak, diperbaiki. Begitu juga dalam hidup pernikahan kalian. Pernikahan yang baik jika saling berusaha untuk membaharui jika ada kekurangan, seperti rumah. Yang harus dibersihkan. Karena itu kalian juga berdua untuk berusaha membangun kehidupan, membaharui komitmen terus menerus. Pernikahan juga menuntut usaha dan pengorbanan serta komitmen untuk menjaga dan memeliharanya dan mendasari keluarga pada Allah yang memungkinkan segala-galanya. Karena itu dalam sabda Tuhan yang tadi kita dengar, bahwa Allah memberi contoh dan teladan untuk mengasihi dengan cinta, dengan komitmen, dan dengan penuh pengorbanan. Allah hadir di dunia ini sebagai tanda cinta dan pengorbanan. Karena tanda kasihnya pada kita manusia, itu pula lah yang hidup di dalam keluarga. Cinta yang memberi, yang berkorban, yang penuh komitmen, dan juga bertanggung jawab. Karena itu, selamat menempuh hidup baru. Yes, dilihat di sini, jangan dulu. Tidak boleh jawab. Selamat menempuh hidup baru. Semoga pernikahan kalian dilimpahi kebahagiaan, kedamaian, dan berkat yang tiada henti. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tapi sudah diisi oleh panitia pada cukup sudah khotbah karena masih ada acara selain. Jadi selamat berbahagia untuk kalian berdua, selamat bangun rumah tangga. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mempelai yang berbahagia, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berdua berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja, saudara-saudari seiman, keluarga hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa pemurahan hati. Kristus memberikan berkat melimpah bagi kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Dalmasus Sumarno dan Marlina Astuti Renung, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan terus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang
menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian, dan mendidik mereka dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling menghadap jabatan tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Saya, Darmastus Sumarno, memilih engkau, Marlina Astukiren, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Marina Sutirenu, memilih engkau, Darmastus Sumarno, untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakrament ini menjadi bagimu sumber kekuatan dan berkah. Lalu kenakanlah cincin pada jari manis Yesti sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Yesti, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan padamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesti, kenakanlah cincin ini pada jari Doa sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta, dan semoga ikatan cinta yang kalian resmikan pada perayaan ini
mendatangkan sukacita bagi kalian berdua. Dan kecuali ini semua sebagai tanda cinta dan hormat untuk Bapak. Satu, dua, tiga. Bapak-Ibu, saudara-saudara, dengan demikian kalian berdua sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Tuhan, berkatilah kitab suci keluarga baru ini agar dapat digunakan sebagai sumber pengharapan dan penghiburan di kala duka dan membangkitkan cinta kasih di kala gersang. Berkatilah pula salib rosario patung Roh Kudus dan berbagai sarana rohani ini agar selalu menjadi tanda kehadiran serta tanda penyertaan berdamai dengan keluarga ini dan memberikan dorongan untuk selalu siap memberikan pengorbanan demi kebahagiaan pasangan. Demi Kristus Tuhan kami. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario sebagai bekal dalam perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun dalam duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan mengampuni langkah kalian. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan meluruskan cinta Dal dan Yesi. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka melalui doa-doa ini. Semoga Dal dan Yesti yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita memohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita memohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutuhan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan,
utuslah roh cinta atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan mereka terpisah, karena Engkau yang mempersatukan mereka. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Yo temo pastor ata yimbi aga bagdami maneo ami anak seralite mainari koringaran kambing mabezari ai anak kami yes dia bidal polibomo dengan sakramen di kasuci tekiaru saya kadami ma pastor bonege kilo isi nega koas neokortas bagas neokortas rawa jauhis masih buat pakai cara gua sambil makan boleh kena seloknya baca kesertaan tengge berkah aku buat ketel sing sangat pione tiada ngarapnya ngoluan upian masih ni nama salah bengol yang bagus ni nama cuma dulu yo tema pastor ada muluju lemah emas hos roti anggur aku wangi megang itebi patut aku nahu kutatu oleh taku bisa melukho oleh coba lecak lumuridan barang kulap ngesaruha kukukur sangat kesak aku diletami oleh coba bisa maneho tepuk Sanggen daun nu besar najib ite mereka ite pa konek tapunggu besar. Terima kasih. Syukur kasih
Ya Bapa yang Maha Baik, kabulkanlah dengan rela doa kami dan sudilah menerima kesemuanya yang kami tunjukkan kepadamu untuk kedua mempelai ini. Mereka telah kau persatukan dalam perkawinan, semoga karena pernikahan ini mereka semakin saling mencintai dan mengasihi Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersujud kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, Bapa dimanapun juga, kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau meneguhkan perjanjian nikah dengan ikatan cinta mesra yang menyenangkan dan kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau mengendaki perkawinan murni dan subur, agar keluargamu semakin berkembang. Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu, sehingga anak-anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia, dilahirkan kembali untuk
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku, ia diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihukun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Siprianus serta semua rohani kami. Ingatlah juga ya Tuhan akan hambamu Dal dan Yesti ini, yang telah engkau antar sampai pada hari perkawinan. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Semua anggota keluarga dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
kita dibuat niat sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman akhirat. Pandanglah dengan rela hamba-hamba ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka agar tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih yang dituangkan di dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Marlina Astuti Renung mempelai perempuan itu dengan rahmat dan cinta. Semoga ia mengikuti teladan perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya Damasus bertambah kepadanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja. Maka kami memohon kepada Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang yang terpandang karena kesempurnaan hidup mereka. Semoga mereka yang telah ditentukan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu-cucu mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga rahmat Tuhan bersama-mu. Anak domba Allah yang berkuasa dunia dengan kasihanilah kami. Anak domba Allah yang berkuasa dunia dengan kasihanilah kami. Anak domba Allah yang berkuasa dunia berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga kedua mempelai ini semakin bersatu dalam rahmat sakramen perkawinan yang telah kami rayakan ini. Kuatkanlah kami semua dengan Ekaristi suci, supaya kami lebih sanggup hidup sebagai murid Kristus yang sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Bunda Maria, Bunda tercinta, Ibu dari segala itu, kami datang di hadapan-Mu untuk mengaturkan syukur karena pada hari ini kami telah dipersatukan dalam sakramen pernikahan. Kami berterima kasih karena Bunda telah mempercayakan kami untuk membangun keluarga Kristiani yang baru. Bunda Maria, doakan kami kepada Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, agar kerahimannya senantiasa menolong kami dalam kehidupan rumah tangga ini. Bantulah kami agar dalam kehidupan baru ini kami senantiasa berpedoman pada kelembutan dan keagungan kasih. Bimbinglah dan dampingilah perjalanan hidup kami sehingga mampu melaksanakan karya Tuhan dan suci dalam hidup perkawinan yang sejati. Teguhkanlah iman kami agar dalam kehidupan suami istri senantiasa mengusahakan kebahagiaan bersama. Dengan iman yang teguh ini, kami percaya dan yakin dapat melestarikan cinta kasih sejati dalam rumah tangga dan lingkungan sekitar kami. Luruskanlah segala tingkah laku kami agar hidup kami damai, tentram dan sejahtera sesuai kehendak. Akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami di bawah naungan-Mu ya Bunda Maria. Amin.
daripada senior ini Pater Mulus. Yang terhormat Pater Charles, moga-moga senior juga. Yang berikut Pater Jerry, oh senior juga. Pater Awai, Pater Abu, Abah. Terakhir Pater Marcel, anak Ronaldo. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang telah hadir sore hari ini mengikuti pernikahan kedua mempelai anak kita dan istri yang tadi sudah dipersatukan oleh saudara perkawinan. Pesta misa sore hari ini, misa nikahan sore hari ini, kami melihat tadi Sangat Maria, Agung, Hikmat, apalagi khotbah dari Pater tadi membagi kasih dan gertak. Baru pertama kali dalam sejarah nasihat dari pastor pakai gertak, kasih pakai gertak, model baru. Jadi keluarga merasa bangga sekali dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, mendukung doa restu dari Bapak sekalian terhadap anak kita berdua dan dengan istri. Apalagi didukung oleh 5 pastor konselor yang dipimpin oleh Pater Mulus atau lebih terkenal Pater Raimundus. Karena dukungan dari Bapak Ibu sekalian dengan Bapak Pastor 5 orang dan dukungan dari KOR, apalagi lagi terakhir dari sangat terharu sekali pada ini, sangat terharu lagunya sangat merdu. Karena itu pantas dan layak kami atas nama keluarga dan kedua mempelai menyampaikan atau patut bersyukur kepada Tuhan karena sore hari ini Tuhan sudah memberi restu dalam sakramen pernikahan suci untuk kedua anak kita ini, istri dan Dar. Yang berikut terima kasih kepada 5 orang pastor. Ada 5 ya, 6. Yang kasih 5 orang. Oh, benar di atas Pater Marcel. Terima kasih banyak Pater. Terima kasih banyak atas kesediaannya datang dari Pakistan, dari Cipal dari air am. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak kepada kita semua yang hadir sore hari ini. Semoga doa restu dari Bapak Ibu sekalian hidup kedua anak kita ini berumah tangga langgeng sampai sepatu. Sampai tua, sepatu lebih sampai tua. Dan sore hari ini kita didukung oleh KOR yang sangat merdu. Untuk itu mungkin kita perlu tekan KOR. Didukung oleh mantan ketua Dirjen KTT, apa dia salah? KTT. Dari keluarga juga mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sebentar pada resepsi yang tidak salah. Kalau Bapak Ibu hadir sebentar berarti Bapak juga salah satu orang yang memberi kasih seperti tadi Pastor sampaikan, memberi kasih. Dan harapan kami Bapak Ibu memeriahkan acara sebentar jam 9 di Aula Paroki. Aula di Kalau Sekolah, Aula
dan juga para imam yang hadir, supaya jangan sampai salah menyebut nama dia. Saya mau perkenalkan lagi, saya perkenalkan saja. Kau ini dari namanya Charles. Charles ini dari Cias, Cibalas. Kalau yang paling khusus sana itu Pater Abah, senior kami. Jadi bukan Abu ya, Abah. Orang Lembata. Lembata sih. Lalu ada Pater Mulus dan juga ada Putra Renzo, Rexolo. Dewi, Dewi. Dan yang satunya Pater Hawar yang sangat cantik, yang memberi Pater Hawar. Asalnya tidak jelas. Dari Kupang, Ruteng, dan Jawa. Ya. Tapi tinggal di Kupang. Terima kasih para imam, para saudara Fransiskan, juga Pater Mulus sendiri yang telah hadir. Menjadi suatu bangga bagi saya sendiri dan bersama para saudara OFM untuk mendukung, mendoakan bagi Dao dan Yesi yang hari ini menerima sakramen pernikahan. Dao dan Yesi ofisial, selamat berbahagia. Juga terima kasih saya sampaikan kepada Pastor Paroki, DPP, dan juga yang mengurus persiapan pernikahan Yesti dan Dao. Juga kepada Bapak Mau Saksi, orang tua, dan kedua rukun keluarga, saudara-saudara saya dari baik juga keluarga yang hadir, dari semua keluarga yang hadir untuk Dao dan Yesti dalam sakramen pernikahan. Ingat, Yesti dan Dao, kehadiran kami tidak hanya untuk bersuka cita dalam tempat pesta, tetapi juga untuk mendukung kalian berdua dalam membangun kehidupan rumah tangga. Semoga perayaan hari ini menjadi sebuah catatan bagi kamu untuk menuliskan di dalam sejarah kehidupan kalian, isinya dan kemudian kalian dapat menjadi sebuah kenangan yang indah dalam perjalanan menuju rumah tangga kalian selanjutnya. Sekali lagi terima kasih semuanya, kedua guru besar, saudara-saudari yang telah hadir dalam perayaan pernikahan ini. Juga saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada protokol yang luar biasa. Juga terkhusus organis. Organis ini teman angkatan saya. Tadi masih jomblo. Kami doakan dalam perundingan pada jadi tadi berdoa. Semoga mendapatkan. Amin. Terima kasih. Dan juga dan para misdina, koster, elektris dan semua yang telah mendukung perayaan suci ini. Sekali lagi terima kasih dan juga mohon maaf mungkin ada kata yang salah seperti dikata oleh Bapak Alex tadi, kasih yang ketat ya. Jadi untuk Alex saya bilang ke Alex juga kasih yang lucu. Jadi sekali lagi terima kasih dan provisiat untuk kita semua, terutama untuk Dao dan Yesti. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Mari saudara-saudari sekalian, kita berdiri, kita menerima berdoa. Tuhan bersama. Semoga Bapa yang Maha Kasih mulialah saudara berdua dalam cinta kasih dan kehidupan.
supaya damai Kristus tinggal dalam hati dan rumah saudara. Amin. Semoga saudara berdua diberkati Allah, dihibur oleh sahabat-sahabat, dan diperkenankan bersaudara dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, perayaan Ekaristi dan perkawinan Daud dan Yesti telah selesai. Kami